Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Kaheni. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal matematika keuangan dan berikut penjelasannya. 7 bulan setelah meminjam uang, Reja membayar 12 juta untuk pelunasan pokok dan bunganya. Apabila diketahui bunga adalah 15% per annum, berapakah besar pinjaman Reja? Penyelesaian cerita soal tersebut, kita ketahui uang bunga sederhana atau simple interest (SI) sama dengan 12 juta rupiah. Tingkat bunga per tahun atau interest rate R sama dengan 15%, sama dengan 0,15. Hasil dari 15% adalah 15 per 100, sama dengan 0,15. Waktu dalam tahun atau time, T sama dengan 7 bulan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka 7 per 12 sama dengan 0,58. Kemudian yang ditanya adalah berapa besar pinjamannya, yaitu ditanya P. Rumus bunga sederhana adalah SI sama dengan P kali R kali T. Jika tingkat bunga yang dihasilkan dan periode waktu yang telah diketahui, maka dengan menggunakan rumus P sama dengan SI per 1 tambah R kali T, kita dapat menghitung berapa pokok uang yang dipinjam. Maka 12 juta rupiah per 1 ditambah 0,15 dikali 0,58. Perkalian dari 0,15 dan 0,58 adalah 0,087. Maka 12 juta rupiah per 1 ditambah 0,087. Kemudian 12 juta rupiah per 1,087 hasilnya adalah 11.039.558,42 rupiah. Itulah hasil dari besar pinjamannya Reja. 2. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bu Esto, pedagang kecil yang ingin memperluas toko kelontongnya. Untuk tujuan tersebut, ia meminjam uang dari Bank SY sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 16%. Pada tanggal 1 April 2020, T-nya adalah 90 hari, ia membayar kembali pinjamannya sebesar 300.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020, T-nya adalah 122 hari, ia membayar 200.000 rupiah. Pada tanggal 1 Oktober 2020, T-nya adalah 61 hari, sebesar 400.000 rupiah. Berapa sisa pembayaran yang harus diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2021 jika bunga dihitung harian? Dari cerita soal berikut, dapat kita ketahui pokok pinjamannya adalah 1 juta rupiah, tingkat bunganya adalah 16%, sama dengan 0,516. Hasil dari 16% adalah 6 per 100 sama dengan 0,16. Dan waktunya adalah 273 hari. 273 hari kita dapat dari yaitu hitungan waktu harian. Dari 1 Januari sampai 1 Oktober 2020. 1 Januari sampai 1 April 2020, waktunya adalah 90 hari. Kemudian 1 April sampai 1 Agustus 2020, waktunya adalah 122 hari. Kemudian 1 Agustus hingga 1 Oktober 2020, waktunya adalah 61 hari. Kita jumlahkan menjadi 273 hari. Kemudian yang ditanya adalah sisa pembayaran. Maka pertama yang kita cari adalah besar bunganya. Dengan rumus SI sama dengan P kali R kali T sama dengan 1 juta rupiah dikali 0,16 dikali 273
per 365. 365 ini adalah jumlah hari dalam satu tahun. Kemudian 1 juta rupiah dikali 0,16 dikali 0,75. Lalu hasilnya 1 juta rupiah dikali 0,12 dan hasil akhirnya adalah 220.000 rupiah. Selanjutnya mencari besarnya angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok pinjaman ditambah besar bunga, yaitu 1 juta rupiah ditambah 120.000 rupiah, hasilnya adalah 1.120.000 rupiah. Kemudian mencari nilai sisa pembayaran dari 1 Januari hingga 1 Oktober 2020. Sisa pembayaran yaitu besarnya angsuran dikurang jumlah yang sudah dibayar, sama dengan 1.120.000 dikurang 900.000. 900.000 ini kita dapat dari jumlah yang sudah diangsur. Pertama di tanggal 1 Januari yaitu pembayarannya adalah Rp300.000. Kemudian tanggal 1 Agustus sama dengan Rp200.000. Dan terakhir 1 Oktober 2020 sama dengan Rp400.000 yang dijumlahkan menjadi Rp900.000. Maka hasil dari 1.120.000 dikurang 900.000 adalah Rp220.000. Kemudian nilai angsuran yang harus dibayar pada tanggal 1 Januari 2021 adalah dengan rumus SI sama dengan P kali R kali T, yaitu 1 juta dikali 0,16 dikali 92 per 365. Angka 92 ini kita dapat dari jumlah hari dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai 1 Januari 2021, yaitu 92 hari. Kemudian hasilnya 1 juta rupiah dikali 0,16 dikali 0,25. Selanjutnya 1 juta rupiah dikali 0,04, yaitu hasilnya adalah Rp40.000. Terakhir, maka sisa pembayarannya adalah sisa pembayaran sama dengan Rp220.000 dikurang Rp40.000 sama dengan Rp180.000. Maka sisa pembayaran yang akan dibayar pada tanggal 1 Januari 2021 adalah Rp180.000. Seorang pegawai negeri menabung sebesar Rp500.000 setiap akhir bulan mulai tahun 2005. Dan hal tersebut dilakukan sampai tahun 2010. Hanya pada tahun 2008, selama 12 bulan dia tidak dapat menabung. Jika tingkat bunga yang ditawarkan adalah J1 sama dengan 9%, berapa nilai tabungannya pada tanggal 31 Desember 2010? Penyelesaian. Dari cerita soal ini kita dapat P adalah jumlah yang harus dibayarkan secara periodik, yaitu Rp500.000. I adalah tingkat bunga, yaitu 9% atau sama dengan 0,089, yang kita dapat dari 9/100 sama dengan 0,09. N adalah jumlah periode sama dengan 62 bulan, yang kita dapat dari hitungan bulan dalam tahun, yaitu tahun 2005 sama dengan 12 bulan, tahun 2006 sama dengan 12 bulan, tahun 2007 sama dengan 12 bulan. Pada tahun 2008 dia tidak menabung. Kemudian tahun 2009 sama dengan 12 bulan, dan tahun 2010 sama dengan 12 bulan, yang kita jumlahkan menjadi 62 bulan. Selanjutnya yang ditanya adalah FP, yaitu nilai masa depan. Maka dengan rumus FV sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per 1. Sama dengan Rp500.000 dikali 1 ditambah 0,09 pangkat 62 dikurang 1 per 1. Sama dengan Rp500.000 dikali 209,5
dikurang 1 per 1 sama dengan Rp500.000 dikali 208,14 per 1 sama dengan Rp104.071.388,989 ribu rupiah.